Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan Rasulullah SAW dengan 6 pemuda Khazraj ini ya, didahului dengan dialog singkat dan tapi penting sekali. Karena Rasulullah SAW menyinggung isu khusus, isu spesifik terkait dengan masyarakat Madinah, yaitu hubungan mereka dengan Yahudi. Ini adalah salah satu cara komunikasi Rasulullah SAW yang penting kita ketahui. Rasulullah SAW itu sangat cerdas dalam berkomunikasi. Bagaimana supaya pesan beliau cepat diterima? Kan beliau ingin menyampaikan tentang kerasulannya, tentang Al-Quran atau wahyu, tentang ajaran Islam, dan seterusnya. Nah, pengalaman orang-orang Madinah dengan Yahudi, interaksi mereka dengan orang Yahudi, yang tentu saja orang Yahudi bagaimanapun tahu tentang kenabian, kerasulan, tentang wahyu, tentang ajaran agama. Mereka akan membicarakan masalah ini dengan lingkungannya, dalam hal ini orang-orang Aus dan Khazraj gitu ya. Sehingga isu kerasulan, isu wahyu itu familiar di telinga orang-orang Madinah. Maka Rasulullah SAW memulai dari situ. Amin mawalil Yahud. Kalian punya hubungan dengan Yahudi? Hubungan dekat dengan Yahudi? Iya. Nah, otomatis kan ketika punya hubungan dekat dengan Yahudi, berarti apa saja selama ini yang dibicarakan Yahudi? Ternyata yang dibicarakan Yahudi dengan mereka, itulah sekarang yang sedang mereka hadapi. Bahwa mereka sedang berhadap-hadapan dengan seorang Nabi. Maka kita dapati bahwa materi pertemuan Rasulullah SAW dengan 6 pemuda Khazraj itu meliputi apa saja. Pertama, kalau dalam keterangan Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam. Dengan begitu otomatis Rasulullah SAW harus menjelaskan apa itu Islam, gitu ya, menjelaskan ajaran Islam, dan bahwa ajaran Islam itu adalah atau sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu Allah menurunkan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini loh yang dari Allah, yang jelas mereka paham betul. Mereka bisa mengukur bahwa itu bukan syair, artinya bukan puisi, bukan peribahasa, bukan apa-apa lagi lah. Ini Al-Quran. Nah, kemudian dari ayat Al-Quran itu yang dibaca ataupun yang tidak dibaca, ini loh ajaran Islam, ajaran dari Allah. Bla 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 bla. Dan untuk itu aku mengajak kalian untuk menerima Islam. Nah, begitu materi-materi itu disampaikan kepada mereka, mereka langsung menangkap. Cepat menangkap. Kenapa? Karena mereka memiliki latar belakang atau pengalaman interaksi dengan orang-orang Yahudi yang juga membicarakan isu kenabian, walaupun tidak spesifik tentang ayat-ayat Al-Quran tentu saja, tapi isu kenabian, isu agama, isu ajaran dari langit, dan seterusnya. Disinilah dari pembicaraan, artinya setelah mendengar keterangan dari Rasulullah SAW itu, mereka kemudian ngobrol satu sama lain. Dari obrolan ini bisa kita pahami bahwa mereka betul-betul bisa dikatakan terobsesi dengan materi pertemuan dengan Rasulullah SAW itu karena mereka punya pengalaman interaksi dengan orang-orang Yahudi. Para pemuda Khazraj itu berkata satu sama lain begini, kawan, kalian semua tahu demi Allah, dialah Nabi yang selama ini disebut orang-orang Yahudi saat mengancam kita. Jadi dari yang dia sampaikan, ini persis seperti yang disampaikan Yahudi nih. Tentang, kan orang Yahudi di Madinah kan nggak selalu akur dengan orang-orang Arab. Bahkan lebih sering ributnya. Ketika terjadi peperangan, Yahudi itu kan kalah.
Pada dasarnya kalah. Maka mereka sesumbar. Okelah kami kalah. Tapi ingat, ini zaman atau masa kemunculan Nabi. Apabila dia benar-benar muncul, maka kami akan beriman kepadanya dan kemudian kami akan menghabisi kalian. Tentu ini diucapkan bukan sekali dua kali. Dan tentu mereka pun juga berbicara tentang, nah memang Nabi itu apa, bla 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 dan seterusnya. Nah begitu Rasulullah SAW menjelaskan identitas dirinya, menyampaikan ajaran Islam dan seterusnya, maka langsung connect gitu, nyambung. Inilah atau dialah Nabi yang selama ini disebut orang-orang Yahudi saat mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk beriman kepadanya. Itu kan menurut saya ini adalah reaksi yang logis gitu loh. Reaksi yang logis. Bahwa mereka bagaimanapun terpengaruh dengan kata-kata Yahudi selama ini, di mana Yahudi mengancam mereka, kalau Nabi itu muncul kami akan habisi kalian karena dia utusan Allah, utusan Tuhan. Kata mereka, ini di awal-awal ya. Ya sudah, daripada kita didahului mendingan kita dahului aja, kita beriman padanya. Tapi tentu saja bukan hanya alasan emosional ini katakanlah gitu yang mendorong mereka masuk Islam. Tapi yang lebih kuat justru adalah ajaran Rasulullah SAW itu sendiri. Artinya mereka memahami bahwa salah satu manfaat bagi mereka ketika beriman kepada Rasulullah SAW, mereka bisa mengatasi salah satu permasalahannya, yaitu permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Dari awal mereka memahami Islam sebagai solusi kok. Tapi sekali lagi bukan solusi bagi satu masalah ini saja, masalah lainnya. Dan ini akan terungkap dari pernyataan mereka kemudian. Nah tapi sebelum itu, siapa saja nih 6 pemuda Khazraj yang bermajelis dengan Rasulullah SAW di Aqabah Mina. Dan ini merupakan pertemuan perdana Rasulullah SAW dengan orang-orang Khazraj atau orang Madinah. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Abu Umamah, berasal dari Bani Malik bin Najjar. Semuanya Khazraj ini. Kemudian Auf bin Haris ibnu Afra. Nama ini akan sangat terkenal karena dia nanti dengan saudaranya Mu'adz ya, bin Haris itu menjadi 2 pemuda yang gugur di Badar. Ketika setelah berhasil menghabisi Abu Jahal. Dan ini juga dari Bani Malik bin Najjar. Kemudian ada Rafi bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraik, juga dari Khazraj. Kemudian ada Qutbah bin Amir dari Bani Sawad bin Ghanm, juga Bani Salimah, juga Khazraj. Uqbah bin Amir gitu. Ini bukan saudaraan mereka, Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir, enggak. Saudara jauh, sama-sama dari Bani Salimah, tapi kalau Uqbah bin Amir dari Bani Haram bin Ka'ab. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Adi, Bani Salimah, dari Khazraj semua. 6 orang ini. Ini nama-nama yang akan sangat terkenal sekali nanti kelak nih. As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin semuanya terkenal. Artinya mereka menunjukkan komitmen kepada Islam dari awal sampai akhir, gitulah, sampai akhir hayat mereka, konsisten. Nah, saya tidak mendapatkan keterangan berapa lama mereka mengadakan pertemuan intensif dengan Rasulullah SAW. Yang jelas tidak mungkin hanya 1 kali itu. Tentu saja ketika mereka menerima Islam, Rasulullah SAW akan memanfaatkan keberadaan mereka di Mina gitu ya, di musim haji untuk terus menguatkan dakwah Islam kepada mereka. Ini yang bisa lebih kita terima ya, lebih rasional dari situ. Enggak mungkin 1 pertemuan. Tapi juga yang jelas terbatas. Karena keberadaan jamaah haji di Mina itu kan dimulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Setelah itu bubar.
ke negeri masing-masing. Artinya yang jelas paling maksimal 4 hari, 3-4 hari. Ada kemungkinan setelah itu mereka tidak langsung ke Madinah dan masih berjumpa dengan Rasulullah SAW. Masih, mungkin saja. Tapi yang jelas gitu, ada 3-4 hari mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW di Mina dan Rasulullah terus menguatkan ajakan beliau untuk masuk Islam. Bukan ajaran. Menguatkan penjelasan tentang ajaran Islam kepada mereka. Nah, sampai pada akhirnya selain masuk Islam, mereka bertekad bulat untuk menyebarkan Islam di Madinah. Artinya langsung menjadi agen, menjadi duta Islam. Mereka faham betul bahwa kewajiban menegakkan Islam itu tidak hanya ada di pundak Rasulullah SAW, tapi juga di pundak setiap pemeluknya. Dan mereka juga faham bahwa Rasulullah SAW membutuhkan suaka atau perlindungan. Perlu markas baru untuk menyebarkan Islam di luar Mekah. Maka sebelum meninggalkan Rasulullah SAW, mereka berkata begini kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum yang satu sama lainnya saling memusuhi hingga nyaris binasa seperti mereka. Artinya Rasulullah, kami ini datang dari Madinah, dari Yasrib. Kaum kami di Madinah atau Yasrib itu seburuk-buruknya kaum. Seburuk-buruknya kelompok masyarakat. Kenapa? Mereka itu saudara, tapi saling memusuhi hingga nyaris binasa. Nah, kami berharap, nah ini dia, lihat. Kami berharap Allah menjadikanmu sebagai unsur pemersatu bagi mereka. Tuh, lagi-lagi. Islam difahami oleh mereka sebagai solusi dari permasalahan. Ini penting untuk menanamkan Islam di dalam hati, gitu. Agar Islam itu mendarah daging. Itu pertama, dakwah Islam itu harus disampaikan dengan baik, dengan benar, dengan kuat, sehingga orang yang menerima dakwah Islam itu bisa merasakan bahwa Islam itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan hidup saya, bahkan kami. Kami berharap Allah menjadikanmu sebagai unsur pemersatu bagi mereka. Kami akan pulang dan akan mengajak mereka untuk menerimamu. Kami akan tawarkan keyakinan agama yang kami terima darimu. Jika kelak Allah menyatukan mereka karenamu, maka tidak akan ada orang yang lebih kuat darimu di sana. Ini menunjukkan mereka faham betul target Rasulullah SAW untuk mencari pusat dakwah baru. Dan dengan konsekuensi berhadapan dengan semua musuh Islam, terutama Quraisy. Dan mereka siap untuk mengambil peran dan resiko ini. Ini yang dahsyat. Nah, maka dari sinilah atau dari peristiwa inilah terjadi Baiat Aqabah. Perlu diketahui Baiat Aqabah itu ada 2. Jadi Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Yang berlangsung di waktu yang terpisah. Masa jedanya 1 tahun. Nah, pertemuan Rasulullah SAW dengan 6 pemuda Quraisy itu terjadi pada musim haji tahun 11. Itu yang paling paling mendekati. Karena Baiat Aqabah pertama itu terjadi pada tahun 12. Nah, yang pasti patokan akhir itu penting sekali. Baiat Aqabah ketiga terjadi pada tahun 13. Pada musim haji bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian. Berarti kan tinggal tarik mundur saja. Baiat Aqabah kedua musim haji tahun 13, berarti Baiat Aqabah pertama musim haji tahun 12. Berarti pertemuan perdana Rasulullah SAW dengan 6 pemuda Khazraj terjadi pada musim haji tahun 11 kenabian. Nah,
Apa yang dilakukan oleh 6 pemuda Khazraj yang masuk Islam di tahun 11 itu setibanya di Madinah? Mereka langsung aktif berdakwah. Dahsyat. Langsung aktif berdakwah. Sehingga apa? Islam menyebar dengan cepat di Madinah itu. Ya patokannya kan tahun berikutnya atau dalam 1 tahun kemudian terjadi semacam perjanjian atau komitmen. Perjanjian atau komitmen, yaitu Baiat Aqabah pertama. Berarti kurang dari 1 tahun mereka berhasil menyebarkan Islam dengan cepat. Sampai pada titik apa nih cepatnya itu? Ukurannya apa? Sehingga di setiap pemukiman Madinah sudah ada yang memeluk Islam. Madinah itu kan kota yang tata kotanya, layoutnya itu terbagi dalam beberapa pemukiman. Jadi ada blok-blok pemukiman. Gitu. Jadi bukan ya, kalau kita batas administrasi itu kan kalau itu kan RT RW, padahal RT dan satu RT dengan RT yang lain atau satu RW dengan RW lain, padahal bisa jadi hampir tidak ada pembatas tetanggaan itu. Tapi kalau di Madinah enggak, blok A, blok B, blok C yang itu terpisah satu sama lain. Nah, tingkat keberhasilan dakwah 6 pemuda ini di setiap pemukiman itu sudah ada yang masuk Islam. Nah, itu satu. Ini ada keterangan dari Ibnu Ishaq gitu ya. Berikutnya, selain aktif berdakwah kepada orang-orang Khazraj yang itu dalam sistem sosial masyarakat tribal, masyarakat kesukuan, ya emang itu yang paling mungkin mereka lakukan. Bahkan sulit kebayang bahwa mereka kemudian menembus batas kesukuan. Mereka orang Khazraj, berdakwah sampai ke Aus itu susah. Tapi itu mereka lakukan dan mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh Madinah termasuk dari Aus. Berarti banyak tokoh Madinah yang menerima Islam di tahun pertama. Nah, keberhasilan inilah yang mendorong terjadinya Baiat Aqabah pertama. Nah, ada keterangan menarik dari Ibn Ishaq dalam Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham tentang keberhasilan dakwah 6 pemuda Khazraj ini. Disebutkan begini, sampai sebelum Baiat Aqabah pertama. Falam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikrun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun pemukiman Ansar melainkan nama atau ajaran Rasulullah SAW disebut di sana. Menarik ini. Setahun kurang atau kurang dari setahun sampai segini. Dan pemerataannya itu loh, itu yang menarik. Mereka jelas menurut saya memiliki strategi dan perencanaan yang terukur. Bahwa jangan sampai ada satu pemukiman yang secara murni itu tidak tahu, tidak mengenal Islam, dibiarkan tidak tahu dan tidak mengenal Islam, dan otomatis akan potensial satu pemukiman itu, satu kelompok besar itu menjadi musuh dakwah. Maka caranya mereka melakukan penetrasi ke setiap pemukiman itu, setidaknya di setiap pemukiman dipastikan ada yang sudah masuk Islam. Kenapa? Untuk meredam potensi penolakan dan permusuhan dari pemukiman itu. Nanti yang membantah, yang meredam anggotanya sendiri. Ini strategi. Saya suka menyarankan kepada contohnya DKM Masjid gitu ya, untuk menggunakan metode ini yang juga nanti akan dikembangkan oleh Mus'ab bin Umair.
kan bagaimana satu lingkungan agar tertarik ke masjid contohnya. Maka DKM harus membuat program yang intinya masuk ke setiap rumah muslim di lingkungan masjid itu. Agar setidaknya dari sekian anggota keluarga itu ada satu orang saja yang bisa tertarik atau ditarik masuk ke dalam masjid menjadi jamaah aktif. Itu penting untuk kemudian dia yang akan berkiprah lebih jauh, lebih dalam di dalam keluarganya. Ini menurut saya inspirasi yang sangat menarik, inspiratif sekali. Oke. Jadi ini yang terjadi. Sehingga dari situ Islam menyebar secara merata. Maka kemudian dari situlah terlaksana Baiat Aqabah pertama. Nah, kapan Baiat Aqabah pertama dilaksanakan? Pada musim haji, tempatnya di Aqabah Mina. Aqabah itu nama tempat. Jadi Aqabah itu katakanlah kayak bukit kecil lah, gitu loh. Tanah yang tidak datar, gitu loh. Aqabah itu. Dan itu ada di Mina, tidak jauh dari tempat Jamarot. Gitu. Yang dimaksud di sini tidak jauh dari situ. Bahkan dulu ada Masjid Aqabah, saya nggak tahu apakah masih ada nggak situsnya Masjid Aqabah. Itu situs saja. Tentu di zaman Rasulullah nggak ada Masjid Aqabah. Nah, di Aqabah Mina pada musim haji tahun 12 kenabian. Pemilihan waktu musim haji itu penting supaya kemudian tidak menjadi pusat perhatian. Ini komitmen loh. Komitmen ini bahaya gitu. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan oke lah. Ada ajakan masuk Islam, tawaran masuk Islam, orang masuk Islam, dan ada komitmen. Tapi sifatnya individu. Ini sifatnya sudah kolektif. Udah berbeda gitu ya. Maka pemilihan waktu musim haji itu menjadi penting. Karena otomatis akan jauh dari perhatian orang. Karena perhatian orang tersedot ke banyak hal, terutama aktivitas di musim haji. Dari mulai aktivitas ekonomi, saat dagang, sampai aktivitas atau jual beli transaksi, sampai aktivitas ibadah. Gitu loh. Jadi mereka cerdas dalam memilih waktu. Kemudian pelaku Baiat Aqabah adalah 12 tokoh muda Madinah. 12 yang melakukan Baiat Aqabah. Nah 12 ini menariknya meliputi dua kelompok besar, yaitu Aus dan Khazraj. Jadi bukan hanya Khazraj, tapi juga Aus. Saya menduga mengapa tidak terjadi baiat sejak pertemuan pertama. Karena tokoh-tokoh ini tahu diri, yang 6 orang tuh pertemuan pertama. Mereka tidak cukup representatif. Madinah ini untuk bisa kemudian betul-betul stabil dan memang bisa digarap sebagaimana target Rasulullah SAW, kan harus stabil. Itu harus representatif. Perwakilannya harus memenuhi semua kelompok yang ada. Setidaknya 2 kelompok besar, yaitu Aus dan Khazraj. Sehingga kemudian 6 pemuda Khazraj itu berdakwah sampai kepada orang-orang Aus. Dan dari sinilah kemudian ada yang bisa mereka tarik. Bahkan sampai pada tahap mau menjadi bagian dari pionir atau pelopor lah gitu ya. Pelopor dakwah di Madinah sebagai benih-benih generasi baru di Madinah yang tentu saja menanggung resiko yang paling besar dibanding yang lain. Nah, mau nih dari Khazraj, dari Aus, sehingga terkumpullah 12 orang, tokohnya nih ya, tokohnya bukan berarti hanya 12 orang yang baru masuk Islam. Nah, mereka semua datang di musim haji tahun 12 kenabian ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Di Mina mereka melakukan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Nah, semua tokoh muda yang masuk Islam pada pertemuan perdana dengan Rasulullah SAW hadir, kecuali satu, yaitu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Saya tidak memiliki informasi tentang alasan ketidakhadiran Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Tapi yang jelas dari 6 orang itu 5 hadir plus 7 yang baru gitu ya. Siapa saja mereka?
Yang baru itu, selain tadi kan yang 6 sudah saya sampaikan ya. Ada saudara dari atau Ibnu Afra yang lainnya gitu ya. Yaitu Mu'adz bin Haris. Gitu ya. Saudara Auf bin Haris, Mu'adz bin Haris bin Afra dari Bani Malik bin Najjar. Ada Zakwan bin Abdi Qais dari Bani Zuraik. Ada Ubadah bin Samit yang kemudian nanti menjadi dai penting sekali di Syam di masa awal Futuhat Syam. Ubadah bin Samit dari Bani Ghanm bin Auf. Kemudian ada Yazid bin Sa'labah Abu Abdurrahman, ini adalah juga dari Bani Ghanm tapi halif Bani Ghanm bin Auf. Kemudian ada Abbas bin Ubadah dari Bani Salim bin Auf. Nah ini semuanya Khazraj. 5 ini plus 5 sebelumnya Khazraj. Ditambah 2 dari Aus, yaitu Abul Haitham bin Tayyihan atau Tayhan dari Bani Abdul Ashhal. Dan Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf kemudian perannya sangat besar. Mereka lah yang menampung Rasulullah dan menampung muhajirin pada umumnya ketika kaum muhajirin dari Mekah tiba di Madinah sampai kemudian menampung Rasulullah SAW ketika Rasulullah tiba di Madinah. Rasulullah tinggal di Bani Amr bin Auf di rumah Kulsum bin Hidam gitu ya. Nah, jadi 12 pemuda ini bisa dikatakan yang menahbiskan diri mereka untuk menjadi pelopor dakwah Islam di Madinah dan menanggung beban resiko dakwah yang paling berat di tahap awal ini. Nah, di antara mereka yang paling menonjol perannya adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dari Bani Malik bin Najjar. Bahkan disebutkan As'ad bin Zurarah inilah orang pertama yang mengumpulkan kaum muslimin untuk disebutkan bahkan melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Pertama kali di Madinah itu adalah As'ad bin Zurarah, bahkan Jumat gitu ya. Jadi kalau Jumat itu pernah dilakukan oleh mereka, tapi yang pasti Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah itu nanti setelah Rasulullah tiba tentunya dalam perjalanan dari Kuba ke Madinah. Itu nanti lagi kita ceritakan tentang saat kita membahas tentang ketibaan Rasulullah SAW di Madinah. Wallahu ta'ala demikian untuk bagian kedua ini. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga tentang apa lebih kurang isi baiat Aqabah pertama dan apa dampaknya dan bagaimana kemudian baiat Aqabah pertama ini mendorong terjadinya baiat Aqabah kedua. Kita akan bahas pada bagian berikutnya.